Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, as-shaimin was-shaimat, Ramadan hari ke-23 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah. Salawat merangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah fardu subuh yang berbahagia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memperumpamakan Islam ini laksana satu bangunan yang dibangun di atas 5 pilar pondasi. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Islam itu, kata Rasul, dibangun di atas 5 pondasi dan pilar. Pertama, syahadat, tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang mampu. Berdasarkan hadis ini, salah satu ibadah yang paling pokok dan utama dalam kehidupan seorang mukmin adalah ibadah zakat. Bagaimana ibadah ini memainkan peran yang begitu strategis, bahkan tidak berlebihan. Kita mengatakan zakat bukan hanya sekedar pilar ibadah dalam Islam, tapi salah satu penopang penting mampu bertahannya peradaban Islam di aneka kondisi dan situasi, baik di masa lapang maupun sempit, hingga peradaban Islam dikatakan peradaban yang tak pernah mati walaupun sudah berkali-kali sakit. Jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran sendiri perintah sholat senantiasa disandingkan dengan perintah berzakat, dan ini kita temukan di lebih dari 28 tempat di dalam Al-Quran. Tidak disuruh sholat kecuali setelahnya disinggung tentang zakat. Sehingga ketika Rasulullah Muhammad SAW meninggal dunia dan digantikanlah posisinya oleh khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq, waktu itu 2 PR terbesar Abu Bakar. Pertama apa? Gelombang orang-orang yang murtad, menganggap setelah Muhammad meninggal muncul pula nabi-nabi palsu, mereka ikut dengan nabi palsu. Yang kedua, adapun yang tetap beriman, sebagian besar pun menolak untuk bayar zakat, karena mereka menganggap dulu kami serahkan kepada Nabi Muhammad, dia utusan Allah. Abu Bakar kan bukan utusan Allah, katanya. Berarti perintah berzakat itu padam dengan wafatnya Rasulullah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq duduk bersama Umar, keduanya bertukar pikiran. Abu Bakar yang selama ini dikenal sosok yang begitu kalem, lemah lembut,
Tapi di momen-momen krusial beliau katakan pada Umar, demi Allah akan kuperangi mereka yang mencoba untuk membeda-bedakan antara perintah solat dan perintah zakat. Dulu keduanya sama-sama dikerjakan di masa Nabi. Kenapa pula solat tetap dikerjakan setelah Nabi wafat, tapi zakatnya dinegosiasikan setelah Rasulullah tidak ada lagi. Akhirnya itulah perang pertama yang boleh kita katakan berkecamuk di awal pemerintahan pasca wafatnya Rasulullah, yang prinsipnya sangat bertentangan dengan kebanyakan perang yang terjadi zaman sekarang. Kebanyakan perang zaman sekarang itu perang yang sangat kental dengan kepentingan-kepentingan orang kaya dan para penguasa. Tapi perang di zaman Abu Bakar itulah perang yang tercatat berkecamuk demi membela hak-hak orang miskin. Karena zakat haknya orang miskin. Ketika zakat ditahan, tidak mau untuk dilaksanakan, berarti yang paling dirugikan pertama adalah orang-orang miskin. Para hadirin rahimakumullah, zakat secara bahasa artinya suci dan tumbuh. Melalui makna ini, tujuan penting agar kita berzakat sebenarnya tak lepas dari tujuan ini. Pertama, ada tujuan bagaimana diwujudkan nilai-nilai kesucian. Apa yang perlu disucikan? Pertama, harta yang kita peroleh. Walaupun kita bekerja di sektor yang halal, walaupun kita berniaga komoditas yang diperbolehkan dalam pandangan agama, namun tetap saja tidak ada satupun orang yang bisa memastikan 100% yang diterimanya, baik untung, baik honor, baik gaji, itu lepas dari unsur-unsur yang haram. Tak usah jauh-jauh. Saya misalnya profesi sebagai dosen sehari-hari. Kadang-kadang dibuat di jadwal tuh, masuk jam 8, keluar jam 9.40. Tapi kadang-kadang tak jarang lambat juga saya masuk. Tapi honornya dapat full. Ya. Berarti kalau digaji, di antara apa yang saya terima, boleh jadi ada yang bukan hak kita. Coba kita analogikan dengan seluruh aktivitas ekonomi yang kita buat. Maka sebenarnya kewajiban zakat adalah kewajiban yang Allah berikan kesempatan dan peluang agar kita dapat bersihkan apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh dari unsur-unsur yang haram maupun syubhat yang kadang-kadang bercampur di harta kita tadi. Ini makna pertama, tujuan mensucikan. Yang kedua, zakat juga mensucikan hati. Hati siapa yang disucikan? Kita tahu Bapak Ibu, namanya manusia, sifat bawaan lahirnya pelit. Bahkan kecintaan manusia terhadap harta bisa kita lihat dari anak-anak bayi, ya, sudah ada rasa ingin menguasai, memiliki, dan kalau sudah memegang sesuatu tak mau dia lepas. Itu sifat dalam diri manusia. Karenanya Allah katakan wa uhdiratil anfus asyuh. Jiwa manusia lahir dengan sifat-sifat kikir dan pelit. Nah, sebenarnya zakat ini cara Allah mendidik dan melatih kita. Bagaimana kita dilatih untuk berkorban. Dan yang kita korbankan sesuatu yang sangat kita cintai, sesuatu yang sangat ingin kita kuasai. Makanya dikatakan Nabi Muhammad, afdalus sadaqah anta tasaddaq wa anta sahihun syahihun takhshal faqr wa tuhibbul ghina. Sebaik-baiknya sedekah, apa kata Nabi? Sedekah di saat kau sedang sehat, kuat, muda, cinta harta dan takut miskin. Di momen itu kau keluarkan hartamu, itulah sebaik-baik sedekah.
Kenapa? Biasanya Bapak Ibu, manusia dalam hidupnya melewati banyak fase. Kalau fase 17 tahunan, ya, belasan tahun, 20 tahun, awal-awal karir, seakan-akan uang itu penting kali. Gak ada yang lebih penting dari uang. Masuk usia 40, kita mulai sadar, uang penting, tapi bukan yang paling penting. Masuk orang usia 60, dia mulai merasa, uang itu tak penting kali sebenarnya. Lihat bagaimana transformasi cara pandang kita terhadap harta. Di awal kita anggap itulah yang paling menentukan, itulah yang paling penting. Bergeser, 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 sampai ketika seorang masih hidup, alhamdulillah, usia 80 tahunan, banyak pun hartanya, mulai dia katakan, sebenarnya tak penting kali, aku lebih berharap daripada uang banyak ini, anakku seperti ini, atau kesehatanku begini, dan lain seterusnya. Nah, ketika kita berzakat, kita tekan dan bersihkan sifat kikir yang ada pada diri kita. Dan ini merupakan salah satu wujud, ya, tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Bagaimana kebanyakan penyakit fisik datangnya dari penyakit mental, dari penyakit psikis. Dan ya, ketika manusia mampu membersihkan sifat kikir dan bakhil pada dirinya, ini salah satu poin penting. Jamaah rahimakumullah, zakat ini juga membersihkan siapa? Hati mereka yang tak punya dari segala bentuk penyakit hati, iri, dengki, kebencian yang diakibatkan oleh kesenjangan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Coba bayangkan, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sampai mengingatkan kita, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Janganlah kalian berandai-andai untuk mendapatkan apa yang Allah lebihkan dari harta dan dunia atas saudaranya yang lain. Kadang-kadang kita lihat, si Fulan mobil baru aja dia. Si Fulan, udah tambah lagi unit rumahnya. Si Fulan tambah itu. Terkadang seorang yang tak dapat bisa masuk penyakit iri, dengki, dan kebencian. Sehingga tanpa kita sadari, dengan berzakat itulah cara terbaik membangun jembatan hati antara yang memiliki dan yang tak memiliki, antara yang berkelebihan dengan yang berkekurangan, sehingga kita kemudian mampu membina satu masyarakat yang miskin mendoakan yang kaya dan yang kaya peduli dengan yang miskin. Para hadirin, tak cukup sampai di situ. Ternyata dalam zakat ada juga disucikan masyarakat. Dari apa? Penyakit-penyakit sosial ekonomi, khususnya kesenjangan yang dapat menimbulkan dan meningkatkan angka kriminalitas, di mana masyarakat kesenjangan yang kaya dan miskin semakin jauh, maka semakin akan mudah kita temukan angka-angka kriminal akan meningkat. Penjarahan, perampokan, pembunuhan. Kenapa? Kalau mau dikaji, kebanyakan tindak pidana kriminal semuanya berputar masalah ekonomi dan kesenjangan. Walaupun tak semuanya seperti itu, tapi banyak berkaitan dengan masalah itu. Maka kalau kita lihat, zakat artinya suci, dan tujuan zakat mensucikan harta, mensucikan hati, dan mensucikan masyarakat. Yang kedua, zakat juga berarti tumbuh. Kenapa zakat ini kemudian apa kaitannya dengan tumbuh? Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki lewat syariat zakat, supaya kita yang diamanahkan harta tidak hanya memarkirkan harta kita semata, tapi kita disuruh untuk menumbuhkan harta itu. Makanya dulu di zaman Nabi, Rasulullah pernah berpesan kepada orang-orang
yang diangkat menjadi walinya anak yatim. Anak yatim dapat warisan banyak, tapi karena faktor usia dia belum bisa mengelola harta itu sendiri, diserahkanlah pengelolaannya kepada walinya. Apa kata Nabi kepada para wali? Nabi berkata, ittajiru fi amwalil yatama hatta la ta'kuluha sadaqah. Wahai para wali, investasikanlah harta anak yatim. Kenapa? Supaya harta itu tak habis dimakan zakat. Bayangkan, seorang anak yatim misalnya dapat harta warisan dari orang tuanya, sebut saja 1 M. Kalau harta itu hanya disimpan dalam bentuk deposito di bank, ya, apa yang terjadi? Setiap tahun dari 1 M wajib dikeluarkan 2,5%-nya. Berarti keluarkan 25 juta, keluarkan 25 juta, keluarkan 25 juta. Apa yang terjadi? Kalau harta itu tidak dikembangkan dan ditumbuhkan dengan investasi dan usaha, habis uang itu lama-lama dipotong zakat. Tapi apa yang terjadi ketika uang 1 miliar tersebut dijadikan sebagai modal usaha? Dengan 1 miliar dia beli ruko. Kemudian ruko itu dibuat sebagai swalayan, ya. Atau kemudian dibuat situ ada tempat pangkas, ada tempat indah itu. Ketika uang yang sama kita masukkan dalam usaha, maka zakat hanya diambil dari keuntungan usaha, bukan pada pokok modal. Coba bayangkan. Jadi kenapa? Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah yang paling tahu psikologi dan seluk-beluk manusia. Allah tahu yang namanya pemilik modal ini takut resiko. Kalau aku masukkan nanti rugi pula, hilang duit. Udahlah simpan aja lah, cari yang aman. Deposito dapat bagi hasil, sudah aman. Tapi yang terjadi apa? Ketika masing-masing pemilik modal semuanya berpikir aman, tidak ada yang mau menginvestasikan hartanya, tak bergerak roda perekonomian. Maka dikatakan salah satu tujuan dari berzakat adalah agar kita dapat menumbuhkan harta kita. Teori dalam sistem ekonomi Islam, uang tak melahirkan uang kecuali uang itu dilibatkan dalam usaha yang memiliki risiko. Jadi kalau dianggap uang bisa beranak uang, inilah dia dalam sistem riba. Akhirnya apa? Orang tak mau gerakkan uangnya. Tunggu aja kapan uang ini beranak, katanya. Tapi uang tak mungkin beranak sampai dilibatkan dalam usaha yang memiliki risiko. Bapak Ibu rahimakumullah, indahnya sistem zakat dalam Islam ini terletak Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya tetapkan apa tujuan zakat, tapi yang lebih penting sejak awal zakat ini didistribusikan untuk kelompok khusus. Apa yang terjadi pada agama-agama yang diturunkan sebelum Islam? Hampir tak ada agama, Bapak Ibu. Mau agama wahyu, agama budaya, semuanya pasti ada satu sistem yang mirip dengan sistem zakat. Dalam Kristen ada pajak gereja, bahkan besarannya 10%. Lebih dari bagaimana kalau dalam Islam 2,5%, ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang 20%. Tapi yang menarik apa? Kebanyakan dari kutipan-kutipan ini pada agama di luar Islam tak terlalu detail dan jelas peruntukannya. Tapi dalam Islam enggak. Bahkan yang menarik, tidak ada dalam kelompok yang berhak menerima zakat satu kelompok yang secara khusus disebut kelompok tokoh agama. Enggak ada. Enggak ada. Nah, kalaupun ditafsirkan kata-kata fi sabilillah, ini bukan berkaitan dengan profesinya, tapi berkaitan dengan aktivitasnya. Coba bayangkan, banyak aliran-aliran sesat yang muncul dalam Islam. Ciri utamanya 3 saja, Bapak Ibu.
Ini bisa kita temukan di semua aliran yang sesat. Pertama apa? Selalu dalam aliran sesat ada pengkultusan tokoh. Dianggap tokoh yang pemimpinnya itu orang yang dikultuskan, tak mungkin bersalah dan lain sebagainya. Yang kedua, selalu menggugurkan kewajiban-kewajiban agama. Solat udah tak perlu solat, ya, nggak perlu haji ke Mekah, haji di sini aja katanya. Dan yang ketiga, paling menarik, di saat dia gugurkan kewajiban yang lain, dinaikkannya persentase setoran dari yang 2,5 rata-rata diangkat jadi 10%. Kita lihat sama Ahmadiyah Qadian. Ini Ahmadiyah Qadian di kota Lahore pusatnya. Nah, ini bukan lagi zakatnya itu 2,5%, 10%. Tapi setelah orang setor, kemana uangnya itu? Rata-rata untuk pemuka agamanya. Dan ini rentan sekali untuk disalahgunakan. Tapi lihat bagaimana indahnya ayat. Innamas sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafatu qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Sesungguhnya distribusi zakat itu hanyalah untuk 8 kelompok. Tegas Allah kata. Hanya untuk 8 kelompok. Pertama apa? Fakir. Orang yang membutuhkan dan tak punya harta yang cukup, serta tak punya pekerjaan tetap. Udah tak punya kerja tetap, hartanya tak cukup untuk memenuhi kebutuhan, ya, maka dia digolongkan fakir, boleh dizakati. Miskin, orang yang tak punya harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan, tapi punya kerjaan tetap. Tapi walaupun ada kerjaan tetapnya, tetap tak cukup. Nah, inilah yang namanya miskin. Wal amilin, amil, orang yang kemudian bekerja baik pada sektor penghimpunan zakat atau pendistribusian zakat. Nah, tentunya orang yang bergerak untuk menghimpun dan mendistribusi ini perlu biaya operasional, menjemput zakat dari rumah orang, mengantarkan zakat. Nah, ini salah satu asnaf. Perlu dia sosialisasi, buat spanduk sana sini, buat brosur kasih ke orang. Ada hak amil di situ. Wal muallafatu qulubuhum. Muallaf pada maknanya yang sebenar lebih luas daripada apa yang kita bayangkan selama ini. Selama ini kalau disebut muallaf, kita pikir orang baru masuk Islam. Sehingga berangkat dari pengertian ini orang nanya, Ustadz, berapa tahun lah masa mu'alaf tuh? Ya, kalau baru masuk Islam, udah 23 tahun masuk Islam, kok mu'alaf terus? Nah, kita bertanya, tapi sebenarnya apa makna hakiki dari mu'alaf? Orang yang perlu dikuatkan hatinya, itu makna. Orang yang perlu dikuatkan hatinya. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, seorang dibesarkan di tengah keluarga non-muslim, keputusan terbesar yang diambilnya tatkala dia rela meninggalkan agama orang tuanya, masuk ke Islam. Bahkan tak jarang dalam kondisi seperti ini dia diboikot, bahkan dikucilkan dari keluarganya. Boleh jadi tak dikasih harta, boleh jadi tak dikasih warisan, boleh jadi tak dapat apa-apa. Kalau kita sebagai saudara barunya tak peduli kepadanya, siapa lagi yang bisa membantunya? Disinilah kenapa dikatakan mu'alaf tadi, dikuatkan hatinya. Jangan gara-gara dia diboikot, kita pun tak peduli. Udahlah, lusa aku balik lagi lah agama nenek moyang. Tapi ketika seorang yang baru masuk Islam ini, sedikit demi sedikit paham Islam, ekonominya pun membaik. Jangan pula seumur hidup mualaf, ya. Bahkan ketika ekonominya sudah mapan, dia bukan lagi dizakati, justru dia yang berzakat. Begitu seharusnya. Tapi zaman Rasulullah masuk dalam kelompok mualaf siapa? Orang-orang yang dinilai Nabi kalau statusnya sebagai tokoh masyarakat, dengan dia masuk Islam dapat berpengaruh terhadap masuk Islamnya orang banyak. Kadang-kadang Nabi memberikan sebagian dari zakat walaupun orang itu mampu, untuk membuat hatinya condong pada Islam.
Itu Ustadz Sampo, Ustadz Fadlan Garamatan, yang fokus berdakwah di bumi Papua. Bagaimana? Satu kepala suku diislamkan, 5.000 anggotanya masuk Islam di waktu yang bersamaan. Coba bayangkan betapa luar biasanya. Tinggal kita dekati kepala suku, bagaimana kita pengaruhi, dan tak ada yang memungkiri dampak psikologis diberikannya harta kepada seseorang. Itu punya dampak, bisa merubah mindset, bisa merubah ya apa yang diyakini sebelumnya menjadi bergeser gara-gara kekuatan uang itu. Saya pernah jumpa waktu saya SMA dulu dengan seorang dokter asal Kuwait, namanya Dokter Sumaiti. Dia fokus dakwah di Afrika sudah lebih dari puluhan tahun. Waktu kami dikunjungi di asrama oleh Dokter Sumaiti ini, kami tanya, udah berapalah yang dokter Islamkan dari orang-orang di Afrika? Beliau katakan waktu itu sekitar 100.000 orang sudah saya bimbing. Caranya apa? Itu masuk, pengaruhi kepala suku, diberikan layanan kesehatan, tergerak hatinya masuk Islam, ribuan orang ikut masuk. Ketika kami tanya, apalah cita-cita dokter sebelum wafat? Aku pengen minimal 1 juta orang bisa aku Islamkan. Jadi ini yang seperti itu. Zakat punya peran. Ya. Kemudian wafir riqab. Uang zakat digunakan memerdekakan budak. Zaman sekarang memang perbudakan yang resmi tak ada. Walaupun yang tak resmi masih ada juga. Bahkan zaman sekarang orang merdeka pun diperbudak. Ini lebih parah dibanding zaman dulu. Wafi wal gharimin, orang yang berhutang. Ini juga jangan salah kita maknai. Bagaimana orang berhutang bisa dapat zakat? Pengertian orang berhutang di sini, sebagaimana disebutkan para ulama, maksudnya adalah orang yang pailit. Apa maknanya? Asetnya kalaupun dijual tak akan mampu nutupi utangnya. Karena kalau sekedar diartikan berutang, siapalah yang tak berutang zaman sekarang? Beli mobil kredit, beli rumah KPR, ini semua utang. Tetapi dalam kapasitas dan kemampuan kita untuk nutupi, sehingga nggak dikatakan itu orang yang berhak menerima zakat. Wa fi sabilillah. Kalau zaman dulu fi sabilillah diartikan sebagai harta zakat digunakan untuk pembiayaan dan logistik perang. Karena zaman dulu orang yang berjuang nggak ada gaji bulanan. Siapa yang belikan senjata, siapa yang belikan kuda perang, siapa yang belikan pedang dan lain sebagainya. Nah, namun seiring berjalannya waktu masih ada tempat. Penafsiran fisabilillah kalau di Palestina masih cocok untuk berjihad. Tapi di kita gara-gara tak ada perang, jangan pula diartikan kalau gitu kita buat perang biar bisa ada. Jangan. Ya, tapi makna fisabilillah di sini diartikan sebagai pembiayaan dakwah Islam, khususnya di daerah-daerah pelosok dan pedalaman. Coba bayangkan kalau cari orang-orang yang bisa membimbing masyarakat ke jalan Islam di kota tak susah. Tapi hanya beberapa puluh kilometer kita menjauh dari kota, ini sudah banyak masjid-masjid mulai terbengkalai, tak ada orang yang membimbing masyarakat di sana. Nah, kerelaan mereka meninggalkan zona nyaman, berangkat ke sana, ini juga boleh disupport. Apalagi zaman sekarang kita lihat berapa banyak orang-orang yang punya andil dalam menjaga syiar-syiar agama kurang mendapatkan apresiasi yang layak. Berapa banyak sekarang termasuk profesi yang sangat langka bilal mayit. Kalau sudah meninggal orang nyari bilal mayit ini apa ya kali? Kalau ada beberapa tempat meninggal berdekatan, sudah bingung kita. Nunggu dulu siap dimandikan sana baru datang yang kemari. Coba bayangkan. Padahal ini bagian fardu kifayah. Kalau tak ada orang yang mengerjakan, berdosa semua kita. Para hadirin,
Dan yang terakhir Ibnu Sabil, seorang musafir yang merantau, apakah untuk pendidikan, apakah untuk pekerjaan. Kemudian dia pengen balik ke kampung halamannya dan terputus kemampuan finansialnya untuk pulang, maka di sini boleh dibiayai, dibantu. Jadi kita lihat, tak ada satupun disebutkan di antara asnaf zakat tokoh agama. Ada. Kalau tokoh agama miskin boleh dibantu. Kalau tokoh agama uang itu untuk fisabilillah boleh dibantu, tapi bukan sebagai tokoh agama. Bahkan Rasulullah memberikan keteladanan. Ketika Nabi diberikan sedekah, diberikan zakat, apa kata Nabi? Aku haramkan zakat untuk diriku dan seluruh keturunanku. Jadi Bani Hashim, keluarga Rasulullah SAW, haram terima zakat. Tapi dikasih hadiah boleh, Nabi mau. Tapi kalau disebut ini sedekah, ini zakat, Nabi Muhammad menolak untuk menerimanya. Nah, jadi ini salah satu poin penting, Bapak Ibu. Bagian terakhir, zaman sekarang kita berada pada satu fase perkembangan zakat cukup pesat dan sangat dinamis. Banyak sumber-sumber harta yang wajib dizakati di masa lampau telah berkembang dengan sedemikian rupa di masa sekarang. Menurut Dr. Jaribah, seorang ahli ekonomi Islam tamatan dari Ummul Qura University, beliau katakan di zaman Nabi itu hanya ada dalam kajian historis sekitar 20 profesi yang berkembang di zaman itu di Jazirah Arab, dan gak semua profesi kena zakat. Yang dianggap profesinya itu bonafid, menghasilkan untung banyak, uang banyak, itu yang kena zakat. Peternak ada zakatnya, petani dan punya pemilik kebun ada zakatnya, pemilik emas dan perak ada zakatnya. Tapi dulu dianggap menjual jasa nggak bonafid. Ini bergeser dengan zaman sekarang. Sekarang bisa lebih banyak dapat orang jual jasa daripada uang jual barang. Ya, macam Pak Usni notaris, ini banyak juga jasanya. Begitu juga seorang advokat, seorang dokter, begitu juga kita jual jasa. Nah, di zaman Nabi nggak disebutkan secara spesifik. Maka dari itu, disinilah Allah yarham Profesor Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Fiqhuz Zakah. Dalam ini menyebutkan ada beberapa sumber dana yang wajib dizakatkan di masa kini yang dulu nggak disinggung, tapi berdasarkan prinsip keadilan dalam Islam itu masuk dalam apa yang perlu dizakatkan. Termasuk pertama apa? Nabi hanya singgung zakat emas dan perak, nggak disebutkan zakat uang kertas. Tapi zaman sekarang tak ada orang kadang-kadang ya tak hanya simpan emas dan perak, tapi simpan juga uang kertas. Apa uang kertas yang disimpan gak ada zakatnya? Tidak. Tetap digunakan nisab zakat emas dan perak kalau ada dia simpan harta dan telah berputar selama setahun senilai dengan harga 87 gram emas, maka sudah kena nisab dan wajib dia keluarkan 2,5%. Mau bentuknya emas, mau bentuknya perak, mau bentuknya harta dalam bentuk-bentuk selain emas dan perak. Karena ada juga orang simpan sekarang dalam bentuk batu-batu yang juga batu mulia ya punya harga tak kalah dari harga emas dan perak. Yang kedua, zaman sekarang ada profesi-profesi yang dulu tak ada di zaman Nabi, sekarang termasuk bonafid. Maka lahirlah konsep zakat profesi. Nah, zakat profesi ini Bapak Ibu, idealnya zakat profesi dikeluarkan kalau sudah berputar setahun. Tapi di tengah gaya hidup konsumerisme yang melanda banyak orang, kalau tunggu setahun tak bersisa duit itu. Kenapa? Banyak orang nggak hanya beli yang penting sekarang, yang nggak penting pun ada uang beli. Apalagi dengan ada online sekarang, tinggal tunjuk sini dikirim barang. Maka dari itu, yang kita punya penghasilan, kalau
penghasilan bulanan kita, baik tetap ataupun nggak tetap, setelah dipotong kebutuhan pokok sandang, pangan, papan, ya, untuk kita potong, ternyata masih ada sisa. Kalau berputar setahun lebih dari nisab emas, lebih dari nilai 87 gram emas, maka boleh kita keluarkan. Apakah bulanan, apakah nunggu setahun. Ada profesi-profesi penghasilannya tiap bulan tak sama, ya, ada bulan banyak, ada bulan sedikit, ada bulan banyak. Bagaimana? Nah, ini boleh dia tunggu sampai berputar setahun, atau dia potong saja per bulannya berapa langsung diniatkan. Karena pada dasarnya disebutkan, apakah boleh seseorang mengeluarkan zakatnya sebelum jatuh tempo wajib bayar zakat. Misalnya kita mulai hitung zakat kita dari Ramadan tahun lalu, jatuh seharusnya Ramadan tahun ini. Rupanya sebelum Ramadan, bulan Rajab, bulan Syaban, datang orang kerabat pula, minta bantulah bang, minta bantulah kak, bagian dari zakat kakak aja. Ini kalau orang butuhnya sekarang, jangan pula kita bilang, udahlah nanti Ramadan aja baru jatuh tempo. Butuhnya sekarang, boleh enggak? Udah saya keluarkan sebagian. Ya boleh. Dan itu pernah dilakukan paman Rasulullah Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Ketika beliau menanya, boleh enggak aku keluarkan zakatku sebelum jatuh masa tempo wajibnya? Boleh. Para hadirin, termasuk sumber zakat yang baru banyak. Ini amwal mustaghallat, harta-harta yang kita produktifkan. Seorang boleh jadi punya puluhan unit mobil, yang dipakainya satu atau dua, itu dipakainya. Yang lainnya dirental-rental saat ini. Nah ini pada keuntungan bersih usaha rental, ini ada zakatnya. Berapa dapat dia per bulan, berapa biaya supir, ganti oli, servis dan sebagainya. Berputar setahun, dipotong biaya maintenance berapa? Dari bersihnya itu keluarkan 2,5%-nya. Ya. Begitu juga orang punya beberapa unit rumah, yang ditinggali satu, beberapa rumah disewakan. Ya, maka ini kena zakat dari hasil sewa. Begitu juga dengan beragam yang lainnya. Dan ada kemudian zakat namanya mal mustafad, zakat dari harta yang kita peroleh. Apakah kita dapat warisan, apakah kita dapat hibah, apakah kita dapat sesuatu tanpa usaha kita, maka itu tak perlu menunggu berputar setahun. Cukup begitu diperoleh, keluarkan 2,5% dari apa yang kita peroleh. Yakinlah, wa ma tunfiqu fi sabilillah fahuwa yukhlifu. Seberapa apapun kau belanjakan di jalan Allah lewat sedekah dan zakat, pasti Allah akan ganti. Tapi di sisi lain, tidaklah datang waktu subuh kecuali dua malaikat berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafa wa ati mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada yang mengeluarkan zakatnya ganti, pengganti atas apa yang dikeluarkannya, dan jadikanlah orang yang menahan hartanya, ya, berikan kemusnahan pada harta yang disimpannya. Mudah-mudahan Ramadan yang menjelang akhir ada kewajiban zakat fitrah di sana. Kalau kita juga udah hitung-hitung tentang zakat mal kita serahkan kepada tentunya lembaga amil zakat atau panitia yang ada di masjid ini. Mudah-mudahan kita ikut berpartisipasi dalam memperkuat ekonomi keumatan lewat distribusi zakat yang benar. Peradaban Islam dibangun dua pilar. Pilar wakaf, pilar zakat. Itulah dia. Bangun universitas, bangun rumah sakit, bangun sekolah. Di masa peradaban Islam, fisiknya dibangun dari harta wakaf, operasionalnya diambil dari dana zakat. Sehingga orang tak perlu sakit tak bayar. Pendidikan sampai pendidikan tinggi gratis. Kenapa? Karena sumbangsi wakaf dan zakat.
Ini pengantar dari saya. Sebelum ditutup dengan doa, mungkin ada yang mau bertanya, berkomentar, dipersilahkan. Baik, silakan Ustami. Mic terima kasih. Uzaim. Jadi Pak Ustaz, saya ingin menggarisbawahi bahwa zakat membersihkan harta, Ustaz. Iya. Jadi yang ingin saya tanyakan, harta yang mana dengan zakat ya bersih? Apakah harta yang misalkan menjebol ATM kita zakatkan hingga harta itu bersih? Ada yang bersihnya apa? Jadi haram jadi halal. Ya, baik. Itu. Baik. Mohon dijelaskan, Ustaz. Baik. Bapak Ibu rahimakumullah, harus kita pahami bahwa yang diwajibkan untuk dizakatkan adalah harta yang kita anggap kita peroleh dari sumber yang halal. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah tuh maha suci dan Allah tak terima kecuali dari sumber yang suci-suci. Nah, bagaimana pula kalau ada harta sumbernya syubhat ataupun tak jelas, haram? Apakah harta haram bisa jadi halal kalau dizakatkan? Jadi ini bisa jadi pencucian uang juga nih. Dicuci, udahlah kasih sedekah sedikit biar jadi halal. Nah, para hadirin rahimakumullah, harus dipahami harta yang haram jelas keharamannya, atau harta yang kuat dugaan kita lebih dekat kepada yang haram daripada yang halal dari harta syubhat. Ini cara membersihkannya gimana? Balikkan kepada haknya. Itu dia. Bukan kemudian jadi orang korupsi lantas kemudian serahkan, udahlah kasih aja 2,5%, saya lebihkan pun 10%. Apakah kemudian itu menghapus dosanya? Tidak. Tidak. Jadi cuma kalau harta haram tadi dikeluarkan untuk tujuan sosial, itu tujuannya ngurangi dosa, gitu ya. Ngurangi dosa, tapi tak dapat pahala. Tapi tak dapat pahala. Karena dikatakan Nabi, seburuk-buruknya harta udah dapat dari sumber yang haram, digunakan juga untuk tujuan haram. Lebih berat itu. Tapi kalau sumbernya haram, biar nggak berat kali siksa nanti, udahlah kasih sikit lah untuk apa namanya. Tapi nggak dianggap itu sebagai zakat. Itu nggak dianggap sebagai zakat. Artinya apa? Bisa saja dimanfaatkan oleh yang nerima, tapi pahala zakat dan sedekah, apakah dapat kita ketika kita tahu sumber harta itu memang haram? Tidak. Makanya dalam hal ini memang masalah-masalah harta haram ini bukan perkara mudah. Coba bayangkan, para ulama mengatakan terkait masalah harta dua yang ditanya Allah. Min aina tasabah wa fima anfaqah. Dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan? Maka dikatakan yang selamat dari harta ini hanya satu dari 4 kelompok. Siapa yang selamat? Yang hartanya dari sumber yang halal, dia belanjakan untuk tujuan yang halal. Ini yang selamat. Yang agak banyak sikit, pertanyaannya, dia dapat dari sumbernya halal, tapi dibelanjakannya untuk yang haram. Atau sebaliknya, dia dapat dari tujuan yang haram, tapi dibelanjakan untuk tujuan yang halal. Ini yang disebut namanya sedekah Robin Hood. Dia nyuri, tapi ngasih untuk orang. Tetap salah. Tapi yang paling berat, udah sumbernya haram, dibelanjakan lagi untuk yang haram. Ini yang paling berat, ini bergeser kakinya pada hari kiamat. Nah, jadi kalau ada harta haram, ketika kita belanjakan pada yang halal, ini nggak dianggap sebagai zakat, tapi sebagai bagian dari cara kita mengurangi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Nah, kalau kita balikkan lebih utama. Demikian. Ya. Baik. Jelas Pak Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ustaz, ini mau menanyakan tentang sholat. Ya. Kan sholat yang wajib kalau kita tinggalkan bisa, kalau ditinggalkan dengan keadaan tertentu bisa kita Qadha, ya. Jadi yang ingin saya tanyakan Ustaz, kalau lah sembahyang tarawih ini kan cuma ada di waktu bulan Ramadan. Ya. Jadi
kalau kita di bulan Ramadan itu tarawih kita tinggal, bagaimana caranya? Apa bisa kita kodok atau mana Ustaz? Baik. Dan tarawih itu kalau kita adakan di rumah, jamnya sampai jam berapa Ustaz? Baik. Terima kasih. Baik Ibu, selama kita berada di bulan suci Ramadan, itu ada namanya ibadah istimewa. Ibadah yang tak dapat dilakukan kecuali hanya di momentum Ramadan. Salah satunya apa? Salat tarawih. Ya, tarawih kenapa disebut tarawih? Karena salat ini diselingi dengan istirahat. Tarawih jamak dari kata tarwihah. Makanya siap salat 2 rakaat duduk-duduk, ada yang baca salawat dan zikir, kita duduk. Nanti udah kuat diri lagi, ya. Itu disebut tarawih. Nah, kalau tinggal gimana kita bisa mengqadha? Tentunya di luar Ramadan tak dapat kita qadha lagi karena ini adalah kewajiban perintah agama yang berkaitan dengan satu momentum waktu. Kalau momentum waktunya lewat, tak bisa diganti dia. Sama seperti kewajiban zakat fitrah bagi yang wajib membayar zakat, itu dikatakan dari terbenam matahari masuk malam 1 Syawal sampai sebelum berakhirnya solat Id. Kalau baru diserahkan setelah solat Id, ya bukan fitrah lagi namanya, dianggap sedekah biasa karena berkaitan dengan momentum waktu. Nah, nggak bisa kita tarawih berjamaah di masjid, bisa tarawih di rumah. Bagaimana? Kapan jangka waktunya? Ya, dari selesai kita laksanakan sholat isya sampai mendekati waktu fajar, itu masih boleh tarawih. Yang kita istilahkan belah tahajud, tarawih juga. Makanya bahasa yang digunakan Nabi nggak mengatakan man sholat tarawih imanan wahtisaba, tapi man qama Ramadan. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan apa? Dengan solat, dengan bacaan Quran, dengan i'tikaf, dengan amal-amal. Yang jelas tak tidur kita untuk beribadah. Salah satunya adalah lewat solat. Dengan penuh keimanan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian Ibu. Terima kasih Ustaz. Baik. Baik, lanjut. Masih ada kira-kira satu lagi? Kayaknya sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk keberkahan mari sama kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li asatidatina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nari ajma'in. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadanu lana wa a'idhu ilayna a'waman adidah ya arhamar rahimin. Allahumma ikhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina illa bihusnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.